Halo guys, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Rinaldi Munir, dalam acara Bincang-Bincang dengan Mahasiswa dan Alumni Teknik Informatika ITB. Tamu kita siang ini, ya karena saya melakukan rekamannya pada siang hari, tamu kita kali ini adalah seorang alumni Informatika Angkatan 2004 yang menjadi co-founder Bukalapak, ya, yaitu Nugroho Heru Cahyono. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Heru, apa kabar Heru? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana sekarang, tinggal di mana sekarang? Di Depok, Pak. Apa nih kegiatannya nih sekarang ini? Karena masih pandemi, jadi lebih banyak di rumah sekarang. Jadi lebih banyak bekerja di rumah ya, Nugroho ya? Betul. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut dengan Nugroho Heru Cahyono, saya akan tampilkan profil Nugroho Heru Cahyono dengan menampilkan slide berikut ini. Oke, sudah terlihat Heru? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Masih loading ya? Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik ya. Jadi tamu kita hari ini adalah seorang co-founder Bukalapak, ya, yaitu Nugroho Heru Cahyono atau sering dipanggil dengan nama Sinuk, ya. Nugroho Heru Cahyono ini, ya, salah seorang co-founder Bukalapak, pernah menjadi CTO atau Chief Technical Officer di Bukalapak. Namun sekarang tidak lagi ya menjadi CTO di Bukalapak. Nanti kita akan tanya ya kenapa tidak lagi menjadi CTO di Bukalapak ya, dan apa sekarang usaha atau kegiatannya. Nah, sebelum kuliah di ITB, ya, Sinuk ini adalah alumni SMA Negeri 1 Surakarta. Ya, kita lebih mengenalnya dengan nama Kota Solo ya, SMA Negeri 1 Solo. Nah, ini adalah bangunan sekolah SMA Negeri 1 Surakarta. Nah, ini adalah bangunan SMA Negeri 1 Surakarta, ya. Ini termasuk peninggalan kolonial ya. Ya Heru ya, betul ya, ini sudah lama sekolah ini Heru ya? Betul, Pak. Sudah lama sekali. Itu dulu bekas rumah sakit katanya. Oh, rumah sakit dulunya. Nah, kemudian kayak Nugroho Heru Cahyono, ini kuliah di ITB, angkatan 2004 ya. Nah, Sinuk, dulu masuk ITB ini jalur apa nih? Jalur undangan atau jalur ujian tulis? Dulu jalur SPMB namanya, Pak. Oh, jalur SPMB ya. Seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. Kalau sekarang namanya sudah berganti ya. Nah, ini adalah kampus ITB ya yang menjadi landmark kampus ITB ini ya. Tempat yang bagus untuk berfoto di sini. Gedung Labtek 5, Labtek 6 dan Labtek 7 ya serta Labtek 8. Nah, ini adalah Labtek 5, tempat prodi Teknik Informatika ITB berada ya. Di sini dulu Sinuk kuliah. Nah, ini adalah foto waktu wisuda. Ini wisuda tahun berapa nih, Sinuk? Tahun 2009, Pak. 2009 ya, ini Sinuk ya. Masih kurus ya waktu itu ya. Ini foto dengan teman-temannya angkatan 2004. Nah, berbicara mengenai Bukalapak ya, tentu kita ingat bahwa Bukalapak ini didirikan oleh 3 orang yang menjadi co-foundernya, yaitu Ahmad Zaki ya yang menjadi CEO-nya, kemudian Nugroho Heru Cahyono yang menjadi CTO-nya, dan Muhammad Fazlin Rashid ya yang menjadi presiden Bukalapak. Ketiganya adalah alumni Teknik Informatika ITB ya, angkatan yang sama ya, yaitu angkatan 2004. Namun sekarang ketiganya tidak lagi ya di Bukalapak ya. Kalau Fajrin ini sekarang sudah menjadi direktur digital di PT Telkom. Sedangkan Ahmad Zaki dan Nugroho Heru Cahyono ya ini sekarang punya usaha yang lain ya. Nanti kita akan tanya mengapa tidak lagi di Bukalapak. Nah, ini foto mereka bertiga ya. Ini Zaki, ini Fajrin, ini Nugroho Heru Cahyono, Sinuk.
Ini pada acara apa nih, Sinuk? Ini acara pengenalan CEO baru, Pak. Ini waktu Zaki resign. Oh, waktu pergantian CEO yang baru ya. Nah, ini adalah zona kerja di Bukalapak. Sepertinya tampaknya ini kantor-kantor pada masa-masa awal ya. Suasana kantor pada masa awal Bukalapak ya. Betul, Pak. Ini kantor pertama Bukalapak. Nah, ini Sinuk ya. Ini Sinuk, nah, ini Zaki, dan karyawannya masih beberapa orang ya saat itu. Nah, ini Zaki dan Sinuk ya, sedang asik, sedang mengerjakan sesuatu, sedang programming barangkali ini. Nah, ini mereka bertiga ya, The Three Musketeers, ya. Zaki, Sinuk, dan Fajrin ya. Nah, ini pernah dalam satu acara dengan Presiden Jokowi ya. Acara apa ini, Sinuk? Ini acara ulang tahun Bukalapak waktu itu. Jadi kita mengundang Presiden, kebetulan Pak Presidennya bisa datang. Oh, Pak Jokowi ini datang ke kantor Bukalapak ya? Di acaranya. Di acaranya. Ya. Oke. Nah, Sinuk, sebelum kita lanjutkan ya, apa sebenarnya motivasi Sinuk ini dengan Zaki ya membangun Bukalapak ini? Dulu setelah lulus kuliah, Zaki ngelamar pekerjaan. Kebetulan dia tidak diterima di pekerjaan tersebut. Saya juga begitu lulus, saya kurang di perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi waktu dia untuk bikin kebetulan dia tertarik dengan e-commerce karena dia melihat e-commerce ini impact-nya bisa besar sekali gitu. Jadi bisa impact atau membantu mensejahterakan orang yang banyak gitu. Bukalapak ini didirikan tahun berapa ini? Saya dan Zaki itu mulai akhir 2009, tapi karena launchingnya itu awal 2010, Januari 2010, jadi berdirinya 2010. Nah, Bukalapak ini kan adalah sebuah platform e-commerce ya. Jadi mereka menyediakan tempat bagi para pelapak ya atau para pedagang untuk menggelar usahanya di Bukalapak. Nah, bisa nggak saya katakan bahwa Bukalapak ini adalah platform e-commerce pertama buatan anak bangsa? Waktu saya dan Zaki memulai, waktu itu belum ada e-commerce seperti yang kita kenal sekarang gitu ya di Indonesia. Ada mungkin waktu itu kita kenal ada forum seperti Kaskus dan yang lain. Biasanya dipakai oleh orang untuk berjual beli gitu. Jadi bahkan di Kaskus itu ada forum namanya FJB, forum jual beli. Tapi memang jual beli di situ itu berbeda ya dengan e-commerce yang kita kenal sekarang gitu. Di sana belum ada payment, belum ada logistik tracking dan sebagainya. Jadi saat itu kita berpikir masih banyak sekali nih yang bisa diperbaiki gitu. Dan kita melihat di luar seperti di Amerika atau di China itu udah ada platform e-commerce yang jauh lebih baik daripada yang kita punya waktu itu. Seperti Amazon begitu ya? Ya, seperti Amazon, eBay, di China dulu ada Alibaba. Ya, dulu sebelum ada Bukalapak ini kan ada yang namanya Kaskus gitu ya, yang juga suka menjual barang, gitu ya. Nah, jadi Bukalapak ini sebenarnya ingin lebih ya dari sekedar seperti Kaskus itu ya, gitu ya. Betul, Pak. Jadi supaya orang yang berjualan atau orang yang mau mencari barang itu jauh lebih mudah gitu daripada sekedar forum.
Nah, kalau kita membaca sejarah Bukalapak ini, ya, ini kan cukup unik ya, karena Bukalapak ini awalnya dulu dibangun di kamar kos, ya, di kamar kosnya Nugroho, ya, Heru Cahyono dan Zaki, ya. Nah, saya tahu hal ini itu ketika Zaki pernah diundang ya untuk memberikan speech ya pada mahasiswa baru angkatan 2017 ya pada OSKM ITB ya tahun 2017. Nah, Zaki diundang untuk memberikan semacam speech kepada para mahasiswa baru. Nah, di situ Zaki menceritakan bagaimana proses lahirnya Bukalapak itu. Nah, oleh karena itu saya akan tampilkan beberapa potongan pidato Zaki pada acara OSKM ITB tahun 2017 itu. Ini akan saya tampilkan beberapa slide ya yang berisi transkrip ya, pidato Zaki ini, tapi yang berkaitan dengan Sinuk saja. Nah, sudah terlihat Sinuk? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi pada tahun 2017 pada acara OSKM ITB, ya ini pada acara orientasi studi program mahasiswa ITB ya, buat mahasiswa baru angkatan 2017. Saat itu Ahmad Zaki menjadi CEO di Bukalapak ya. Nah, ia diundang oleh panitia untuk memberikan semacam motivasi kepada para mahasiswa baru. Nah, ini sebenarnya pidatonya sangat panjang ya, tapi di sini saya hanya tampilkan beberapa dari pidatonya ini yang berkaitan dengan Sinuk ya. Nah, jadi di sini saya bacakan ya. Setelah lulus, saya ini sebenarnya saya ini adalah Zaki di sini. Setelah lulus saya sejenak pulang kampung. Saya mengamati banyak sekali tetangga saya di kampung yang memiliki usaha kecil, tapi pendapatannya masih sama dengan belasan tahun sebelumnya. Padahal ada inflasi. Inilah yang menjadi inspirasi awal pembuatan software lanjutan ini. Bagaimana software bisa membuka kesempatan bagi usaha-usaha kecil seperti tetangga saya dan jutaan usaha kecil lainnya untuk melebarkan sayap dan berkembang lebih besar lagi. Jalanan baru pun dimulai. Saya mencari nama dan domain. Dari ratusan nama yang saya daftar, terpilihlah Bukalapak. Selain harganya murah, yaitu 90.000, nama ini menggunakan isi software ini. Bahwa siapapun bisa semudah menggelar tikar atau lapak dengan software. Siapapun bisa berbisnis dan menjadi besar lewat internet. Saya juga memutuskan mencari partner, karena misi besar ini tidak bisa saya bangun sendirian. Tidak banyak yang tertarik ketika saya utarakan konsep Bukalapak, tapi saya tidak menyerah. Saya akhirnya dipertemukan dengan teman yang sebenarnya sudah lama satu jurusan dan juga satu SMA, yaitu Sinuk. Nah, saat itu menjadi CTO Bukalapak. Dia tidak aktif organisasi, tapi senangnya ngoprek komputer di kosan. Nah, ini tipikal dari mahasiswa informatika ya, yang senang ngoprek, senang komputer. Ketika saya cerita di Bukalapak, dia yang paling semangat. Rupanya dia selama ini di kosan terus karena terobsesi dengan mesin. Bagaimana menciptakan mesin yang bisa secara bersamaan digunakan oleh jutaan orang. Ini menarik, kata dia. Kami diskusi siang malam, bagaimana memulai semua mimpi kami tersebut. Nah, Tino, bisa ceritakan lebih lanjut nggak ya? Bagaimana Bukalapak itu ceritanya dibangun dari kamar kos? Ya, jadi waktu itu saya lulus, terus saya ini juga pulang kampung juga. Terus Zaki menghubungi saya, terus ngajakin bikin sesuatu gitu ya. Terus saya waktu itu karena saya juga masih pengangguran gitu, jadi tidak salahnya gitu ya. Terus akhirnya kita ke Jakarta, di itu kita ngekos bareng satu kamar, dan Zaki menceritakan konsepnya, ingin membuat startup, ingin membuat e-commerce gitu. Nah, menurut saya itu sangat menarik karena pertama itu bidang yang selama ini saya memang sudah tertarik gitu ya. Saya ingin menciptakan semacam software yang bisa dipakai oleh banyak orang gitu. Mungkin kalau bisa jutaan orang kayak gitu. Kemudian yang kedua, saya juga merasa bahwa ini bisa membantu banyak orang nih gitu. Nah, misalnya orang yang mau berjualan tetapi dia tidak bisa menyewa ruko atau menyewa kios gitu, mereka
bisa langsung berjualan di platform kita gitu dengan tanpa biaya sama sekali. Jadi kita dulu mulainya memang Bukalapak ini Sinuk bangun dulu itu dengan menggunakan teknologi apa, kakas apa, bahasa apa? Dulu kami membuat pakai bahasa Ruby dengan framework namanya Ruby on Rails. Itu karena ya saya memang sudah lama ya tertarik dengan bahasa Ruby, sudah lama mendalami itu juga. Jadi memang itu yang paling familiar dan paling saya enjoy lah untuk membuat software dengan itu. Itu berapa lama itu membuat software Bukalapak? Dari kita mulai dari nol sampai launching itu sekitar 2 bulan. 2 bulan dan langsung di launching, gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan kembali cerita speech dari Zaki ini. Nah, saya juga memutuskan, oke, ini masih yang tadi ya, kita lanjutkan. Nah, kami kemudian mulai membangun Bukalapak selama 2 bulan non-stop berdua di kamar kosan. Nah, jadi betul ya, selama 2 bulan ya. Ini di kamar kosan di Jakarta ya, bukan di Bandung ya? Di Jakarta, Pak. Ya. Kita berdua ini sedang membuat software. Website kami live pada bulan Januari 2010. Dan tidak ada yang mengunjungi website kami. Ada sih 1-2, tapi pas kita cek sistem, itu komputer kami sendiri. Sedih dan marah rasanya. Tapi lagi-lagi kita pantang padam. Kami ingat tujuan besar kami. Perjalanan baru dimulai. Saya mulai sisir lapak-lapak di pinggir jalan, yaitu yang berjualan secara offline dan juga online, untuk bergabung dengan Bukalapak. Banyak yang tidak tertarik dengan software kami, tapi ada segelintir yang tertarik. Aktivitas ini kami ulang terus setiap hari, hingga 1 tahun kami memiliki UKM 10.000. Kami senang karena tujuan kami perlahan-lahan mulai mewujud. Tapi ada satu masalah besar. Bisnis internet saat itu memang belum matang, pasarnya juga masih kecil. Uang pribadi kami habis untuk menghidupi Bukalapak. Kami coba cari investor, tidak ada yang tertarik. Sementara orang tua dan mungkin calon mertua sudah mulai bertanya, kerja di mana kamu? Pertanyaan sekarang ini menghantui kami terus, selain kas kami yang nol. Sinuk pun pernah memiliki ide bagaimana kalau kita sudahi saja. Tapi sekali lagi, kami tidak menyerah. Saya selalu ingatkan diri dan Sinuk juga pada tujuan akhir. Oh, jadi Sinuk saat itu pernah hampir mengakhiri Bukalapak ini ya. Pernah putus asa karena tidak responnya tidak terlalu bagus. Bagaimana ceritanya itu? Karena memang dari awal kami semua sadar bahwa membangun startup itu sesuatu yang sulit dan tingkat kegagalannya itu sangat besar, Pak. Jadi kalau kita tahu mungkin lebih dari 90% startup itu gagal gitu ya. Dan menurut saya penting untuk kita selalu evaluasi apakah kita masih mau maju terus atau kita berhenti dulu gitu. Saya juga sering dengar cerita dari founder-founder itu, banyak yang founder startup sampai depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Menurut saya itu karena ya terutama kayak di Silicon Valley itu banyak sekali cerita seperti itu ternyata. Itu juga salah satunya karena mereka tidak tahu kapan waktunya harus berhenti gitu. Di kasus kami pada waktu itu Bukalapak sendiri belum menghasilkan revenue ya. Jadi kami harus menghidupi Bukalapak itu dan juga menghidupi diri kami sendiri tentu saja. Sementara kalau nggak salah waktu itu Zaki sudah persiapan untuk menikah ya, beberapa bulan sebelum menikah waktu itu. Jadi perlu ada diskusi semacam itu. Nah, terus akhirnya dilanjutkan juga? Ya, jadi
akhirnya kami sepakat untuk melanjutkan karena kami sendiri masih sangat semangat dengan itu. Yang kedua, karena kami mendapatkan sumber pendapatan yang lain gitu. Jadi waktu itu kami membuat bisnis consulting, IT consulting, namanya Suite Media. Sampai sekarang masih ada perusahaannya. Dari situ kami, kalau consulting kan kita mengerjakan sesuatu langsung dapat duit gitu ya. Nah itu dari duit itu kami pakai untuk menghidupi Bukalapak juga gitu. Jadi sehingga kami masih bisa jalan waktu itu. Oh, jadi dari pendapatan di Bukalapak itu digunakan untuk menghidupi Bukalapak ya, gitu ya? Ya, pendapatan dari Suite Media kami pakai di Suite Media gitu ya? Untuk menghidupi Bukalapak. Jadi ya itu alhamdulillahnya seperti itu. Tapi menurut saya juga siapapun yang ingin tertarik membuat startup ya, mungkin komunikasi antar co-founder itu penting untuk dilakukan supaya visinya sama lah gitu. Kalau di kasus kami, pertama secara chemistry alhamdulillah ada gitu ya, jadi masih memiliki visi yang sama. Yang kedua itu tadi kita punya source of revenue yang lain. Oke. Waktu itu kan hanya Sinuk dengan Zaki ya. Kemudian Fajrin bergabung kapan? Fajrin bergabung sekitar tahun kemudian, Mas. Jadi tahun 2011. Ya. Baik, Sinuk. Sinuk kan sudah punya banyak pengalaman ini ya, mendirikan startup. Bisa nggak berbagi kepada penonton ya, bagaimana membangun sebuah startup e-commerce? Silakan Sinuk mau presentasikan PPT-nya. Baik para penonton ya, kita akan saksikan di sini ya sharing dari Sinuk ya, membangun e-commerce, startup e-commerce di Bukalapak. Jadi ini semacam best practice-nya Sinuk ya ketika membangun Bukalapak. Terima kasih. Ini lebih ke membangun startup e-commerce dari sisi teknis. Terutama ini yang selama ini saya hadapi selama membangun Bukalapak. Ya. Kantor pertama Bukalapak, dan ini mungkin tim pertama Bukalapak kecil sekali. Jadi Bukalapak pada awalnya hanya website biasa yang memungkinkan siapapun untuk menjual barang di situ. Jadi waktu itu kami membuat simpel sekali, hanya membuat aplikasi web menggunakan bahasa Ruby dengan framework Ruby on Rails dengan base MySQL, dan kami taruh web server sambil pakai Nginx. Kemudian kami butuh melakukan background job, misalnya orang yang registrasi itu dikirimin email, kemudian orang yang mengupload image-nya perlu di-resize, itu maka kami menambahkan background job. Untuk itu proses aplikasi, tapi dia ada di luar web server ya, jadi dia proses yang standalone lah gitu. Kemudian e-commerce itu salah satu utamanya kan orang barang ya, diperlukan fitur searching yang bagus. Pada awalnya fitur search itu saya buat menggunakan query SQL biasa, tapi hasilnya kurang bagus, sehingga saya tambahkan search engine. Waktu itu menggunakan search engine namanya Spring, dipakai untuk text search atau asset search seperti itu. Nah, arsitektur seperti ini bertahan cukup lama karena memang waktu itu kami mengoptimasi untuk kecepatan development, bukan untuk scalability, untuk kecepatan website-nya atau bahkan security, tapi kami hanya
mengoptimasi untuk kecepatan develop. Kami ingin kalau implementasi fitur itu bisa dilakukan dalam beberapa hari gitu, bukan beberapa bulan. Salah satu contohnya waktu itu pengguna terbanyaknya adalah di komunitas sepeda, dan komunitas sepeda itu memerlukan tempat untuk saling sharing-sharing gitu ya, memerlukan semacam forum. Memutuskan kalau kita bisa bikin forum itu akan sangat baik mereka, sehingga kami buat untuk komunitas dan forum kami buat hanya waktu bahas langsung kita launching gitu. Jadi memang waktu itu kecepatan development itu sangat penting. Kemudian semakin lama yang mengakses Bukalapak itu semakin banyak, semakin banyak juga, sehingga kami tekan untuk optimasi di websitenya, sehingga query-query yang dilakukan tidak perlu terus-terusan, tapi cukup mengambil hasilnya dari Kit tadi. Kami menggunakan software Memkit namanya. Kemudian background job tadi yang punya query langsung ke database, melakukan pooling, itu kami rasa kurang efisien, sehingga kami menambahkan menggunakan Beanstalk. Terus banyak sekali fitur seperti counter atau simple perlu menyimpan shared value, atau kami juga sering sekali melakukan eksperimen, sehingga kami chat flag, di mana misalnya satu fitur itu kita kan untuk bagian user, atau kita matikan, kita ganti dengan fitur yang lain, itu memerlukan fitur. Waktu itu kita menggunakan Ready. Kita 12 kami meredesign website kami jadi seperti ini. Dan waktu itu kita berpikir produk Bukalapak itu kan bermacam-macam sekali, dan kategorinya juga macam-macam, sehingga untuk masing-masing kategori itu field-nya juga berbeda gitu. Misalnya antara handphone dengan laptop itu kan field-nya beda ya. Nah itu kami menambahkan non-relational database, NoSQL. Waktu itu kita menggunakan MongoDB. Walaupun mungkin kalau dipikir sebenarnya fitur-fitur itu bisa diimplementasikan tanpa menggunakan NoSQL. Tapi karena waktu itu kami juga masih sangat awam gitu ya, pengalaman dan pengetahuan kami sangat terbatas, ya kami menggunakan itu. Kemudian search engine-nya juga tadinya kami menggunakan Sting, kemudian kami ganti dengan Scholar, tetapi dengan traffic yang semakin banyak, search engine ini perlu dipecah menjadi beberapa sehingga kami menggunakan distributed search engine, menggunakan Elasticsearch. Nah, e-commerce kan banyak sekali gambar produk ya yang diupload. Bahkan dalam satu hari bisa jadi jutaan produk diupload ke Bukalapak. Misalnya 1 juta produk, satu gambar rata-rata mungkin 3 sampai 5. Satu gambar itu biasanya mereka ngambil dari kamera handphone itu sekitar 3 sampai 4 megapiksel. Jadi dalam satu hari itu bisa sampai 10 terabyte image yang diupload oleh user Bukalapak. Tadinya kami hanya menggunakan menyimpan file itu hanya di hard disk biasa gitu. Tapi semakin itu tidak bisa seperti itu gitu. Akhirnya kami menggunakan object storage, kami menggunakan CS pada awalnya, tapi karena banyak sekali masalah, akhirnya kami mengganti dengan chat. Dan ini menggunakan ini karena kami
semua infrastruktur kami bangun di atas dedicated server, physical server, dan tidak menggunakan cloud. Karena waktu itu cloud masih mahal sekali, belum semurah sekarang, dan belum ada region cloud yang ada di dekat Indonesia. Sekitar tahun 2013, perkembangan smartphone di Indonesia itu luar biasa. Tadinya mungkin pengguna smartphone itu hanya 5% atau 10% gitu ya dari penduduk Indonesia gitu. Sekarang mungkin hampir semuanya gitu, atau bahkan mungkin handphone itu jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk. Nah, perkembangan pesatnya itu terjadi sekitar tahun 2013-2014, sehingga kami juga harus mengikuti tren tersebut dan menyediakan aplikasi mobile. Aplikasi mobile kami sangat sederhana tadinya, bahkan aplikasi pertama itu hanya diperuntukkan untuk penjual saja. Nah, karena kami perlu membuat mobile app, maka aplikasi web yang tadinya hanya merespon dalam bentuk HTML atau web page, sekarang juga harus merespon dalam bentuk REST API. Kemudian API ini akan dipakai atau dikonsum oleh Android apps kami. Baru kemudian setahun kemudian kami membuat aplikasi untuk iOS, dan itu juga mengkonsum API yang sama. Kemudian image tadi itu juga terus menjadi masalah yang besar buat kami, karena semakin banyak usernya juga dari seluruh Indonesia gitu, bahkan dari luar Indonesia juga banyak trafficnya, maka kami harus menggunakan namanya Content Delivery Network, CDN, supaya ada case di network yang dekat dengan kliennya. Jadi klien atau user ketika mengakses satu halaman atau satu gambar gitu, dia akan mengambil filenya itu dari CDN-nya. Jadi tidak perlu mengambil dari server kami. Ini mungkin akhir tahun 2014 mungkin ya. Jadi waktu itu Bukalapak pertama kali mengikuti Harbolnas, hari belanja online nasional. Dan waktu itu kami membuat iklan di TV. Iklan di TV nasional, dan itu luar biasa. Traffic kami mungkin jamnya mungkin naiknya itu sampai 10 kali lipat ada itu pada peak time-nya ya. Yeah. Dan itu kami menemukan banyak sekali masalah di aplikasi kami. Salah satunya adalah di database. Database pada awalnya kita menggunakannya sangat sederhana. Jadi ada aplikasi web yang mengakses database. Kemudian kalau database-nya mati, ya berarti nanti seluruh sistemnya akan down gitu kan. Nah, kami akhirnya membuat redundancy supaya kalau web database server ini mati, webnya masih bisa hidup gitu. Nah, awalnya kami menggunakan master replication dan menggunakan automatic failover. Jadi ketika salah satu mati, dia langsung di redirect ke database server yang lain. Tapi ini hanya memberikan menambah reliability, tapi tidak menambah scalability gitu. Dengan akses yang semakin banyak, maka database server ini akan semakin kewalahan. Kemudian untuk melayani jumlah user, jumlah akses, dan akhirnya jumlah query yang semakin banyak, akhirnya kami menggunakan master slave replication. Jadi satu database master itu akan direplika menjadi banyak database slave lah gitu, yang non-list. Jadi data baru akan ditulis ke master, tetapi
aplikasi membaca data itu dari slave. Dengan begitu kami bisa menambah jumlah query yang bisa dilayani oleh database kami dengan mudah. Karena mungkin lebih dari 80% query itu adalah query read ya. Jadi tinggal menambahkan slave lagi aja gitu. Nah ini sangat membantu sampai kami menemukan bottleneck berikutnya yaitu di bagian write-nya. Jadi ketika transaksi semakin banyak sekali orang melakukan transaksi pada waktu yang sama, menulis ke database itu jadi bottleneck. Nah, yang pertama kali kami lakukan adalah kami memecah database. Jadi yang tadinya satu database, misalnya satu database ada 10 table, kami pecah jadi 2 database. Jadi masing-masing 5 table. Nah, itu masing-masing nanti punya slave gitu ya. Nah, itu cukup membantu. Jadi yang tadinya harus melayani semua query dari 10 table itu, dia hanya melayani 5 table. Nah, masalah berikutnya adalah ketika ada table-table yang sangat besar. Misalnya table produk atau table transaksi gitu. Table produk itu di Bukalapak mungkin jumlah recordnya itu ada puluhan miliar mungkin ya. Nah, itu tetap saja kalau hanya dipecah seperti tadi, itu akan ada bottleneck di database yang ada table yang sangat besar. Nah, mau tidak mau kami harus melakukan yang namanya horizontal sharding, yaitu satu table dipecah menjadi beberapa database. Nah, untuk mempermudah itu, kami menggunakan semacam database proxy, sehingga dari sisi aplikasi itu mengaksesnya hanya seperti mengakses database biasa aja gitu. Tapi di belakangnya itu kita pecah jadi banyak cluster gitu, banyak database yang masing-masing ada masternya dan ada slave-nya. Dengan begitu kami bisa menghandle query apapun, baik write maupun read, dan kita bisa scale sebanyak apapun. Kemudian semakin banyak jumlah karyawan di Bukalapak gitu ya, jumlah engineer di Bukalapak sudah lebih dari 100 gitu. Produktivitas dari tim ini tidak sebagus ketika timnya masih kecil gitu. Sedikit. Sehingga betul. Jadi ketika timnya 10 orang dibandingkan dengan 100 orang, yang 100 orang ini tidak 10 kali lebih produktif daripada yang 10 orang. Kenapa? Nah, karena banyak sekali bottleneck, Pak. Baik dari komunikasi, baik dari tools, dari macam-macam gitu ya. Nah, kami salah satu yang pertama kami lakukan adalah kami memecah tim ini jadi tim yang kecil-kecil gitu. Jadi rasanya tuh seperti tim yang kecil tadi gitu. Misalnya 100 orang kami pecah jadi 10 tim, masing-masing 10 orang, seperti itu. Nah, tim kecil-kecil ini kami dulu menyebutnya squad, dan tim ini semakin banyak gitu. Karena tim ini semakin banyak, bottleneck selanjutnya adalah di sisi dari sisi code base kita, dari sisi kode kita. Kode kita yang tadinya kan ada satu sistem besar ya di sini. Kami ngasih namanya mothership, sistem utama kami. Nah, tim kecil-kecil yang banyak ini, squad-squad ini tadi, semuanya berkontribusi kepada satu code base ini, dan itu menjadi bottleneck karena satu perubahan dari satu tim bikin bug untuk tim lain. Kemudian ketika mereka mau merilis sesuatu, itu juga harus tunggu-tungguan seperti itu. Nah, itu dari sisi productivity dan juga dari sisi operasional itu semakin sulit. Nah, yang kami lakukan adalah kami mulai sedikit demi sedikit memecah fungsi yang ada di mothership ini menjadi service yang lebih kecil, yang ini nanti akan di-maintain atau dikembangkan oleh tim kecil ini tadi gitu. Salah
Nah, service ini biasanya nyebutnya microservice. Salah satu microservice pertama yang kami buat adalah microservice untuk meriset image. Jadi tadi image diupload oleh user, tadinya kami research dulu jadi beberapa ukuran gitu. Gambar-gambar produk ya maksudnya ya? Iya, gambar-gambar produk. Jadi kan gambar produk itu ada gambar produk yang full, yang gede, ada yang medium, ada yang kecil, seperti itu. Nah itu tadinya kami research ketika usernya mengupload. Tetapi akhirnya kami buat research-nya ini on demand gitu. Jadi ketika user itu mengakses image, dia ngasih tahu dia mau ukuran berapa, baru kita research sesuai ukuran yang diminta oleh user. Nah, kami menggunakan, kami membuat microservice khusus untuk itu. Itu adalah salah satu microservice. Maaf, user ini maksudnya pelapak ya? Siapa aja, Pak. Jadi siapapun yang mengakses halaman Bukalapak gitu ya, itu kan bisa dapat image ya. Nah itu image-nya itu kita riset ketika diakses. Nah dengan begini masing-masing tim tadi bisa maintain code base yang jauh lebih kecil dan jauh lebih mudah di maintain. Gitu. Kemudian kami juga membuat API gateway supaya API yang diakses oleh mobile app kami itu melewati satu tempat gitu. Walaupun di belakangnya itu backend-nya macam-macam. Ada yang dari mothership tadi, ada yang dari service A atau service B atau service manapun gitu. Tapi secara akses itu sama aja gitu. Dari sisi klien, dari sisi kliennya, dari mobile app-nya. Nah, service ini masing-masing harus punya database sendiri gitu. Karena kalau service A sama service B mengakses database yang sama, nanti database-nya akan konflik dan akan ada data yang korup dan sebagainya. Maka kami memutuskan untuk setiap service itu punya database masing-masing. Database-nya apa itu tergantung oleh service itu dan tergantung keputusan oleh masing-masing tim tadi, masing-masing squad tadi, mereka mau pakai database seperti apa. Bahkan teknologi yang dipakai untuk membuat service itu juga mereka sendiri yang menentukan. Tetapi data dari satu service itu seringkali dipakai oleh service yang lain. Nah, di situ membutuhkan namanya sinkronisasi data. Jadi kami menggunakan data stream, kami menggunakan Kafka untuk nge-sync dari satu database ke database yang lain gitu. Misalnya ada database satu service yang mengurusi produk, kemudian di service lain mengurusi fraud detection gitu misalnya. Nah, data dari produk ini akan dimasukkan ke dalam data stream yang akan dikonsum oleh service fraud detection-nya tadi untuk dipakai di service-nya. Kemudian dari sisi front end, tadinya front end itu hanya di-handle oleh sistem mothership kami tadi. Jadi sistem yang pertama kali saya buat itu dia juga kan dia tadinya cuma web application seperti biasa ya, yang mengeluarkan HTML gitu ya. Tapi dari sisi performance juga semakin tidak bagus. Kemudian dengan semakin banyaknya tim tadi itu juga jadi satu bottleneck lagi gitu. Nah akhirnya kami membuat web front end-nya itu sebagai aplikasi yang terpisah, istilahnya single page application ya. Itu dan dia mengaksesnya menggunakan API yang sama dengan yang diakses oleh mobile app. Gitu. Kami membuat web application ini menggunakan Vue.js. Kemudian karena makin banyak squad tadi, masing-masing mereka perlu perlu mendevelop fitur-fitur mereka masing-masing, maka front end itu tadi tetap nggak bisa jadi satu code base juga gitu.
akhirnya kami memecah itu menggunakan teknik namanya micro front end. Jadi masing-masing squad, masing-masing tim itu bisa membuat front end mereka masing-masing, seperti mereka bikin service back end masing-masing gitu. Nah, di Bukalapak dulu kami punya mantra ya, kayak namanya jangan baper lihat data gitu. Maksudnya ketika kita memutuskan sesuatu itu lebih baik keputusan itu akan kalau di backup dengan data yang benar. Dan ketika kami berargumen gitu, kami mementingkan data. Istilahnya kami pengen data driven lah gitu. Jangan sampai hanya berdasarkan perasaan aja. Nah, dari awal kami sudah banyak mengumpulkan data-data seperti itu, baik data dari service-service kami, data dari production, ataupun data dari user. Nah, ini adalah infrastruktur data kami. Jadi data dari production database itu dari service yang macam-macam tadi itu dimasukkan ke dalam satu data stream, dan juga data yang kami ambil dari user gitu, dari behavior user misalnya, itu kami kirimkan dari mobile app kami atau dari web kami masuk ke dalam data stream tadi, kemudian disimpan ke dalam data lake namanya, dan akan ada pemrosesan sampai data tersebut bisa digunakan oleh end usernya. Apakah itu untuk monitoring sehingga menggunakan visualization tool atau query biasa, atau dipakai untuk machine learning, atau dipakai untuk production service gitu. Namanya jadi di sini udah mulai diterapkan AI ya? Betul, Pak. Nah, tapi kelemahannya data ini data yang data yang lama gitu. Jadi batch processing. Sementara ada service-service yang membutuhkan data yang sangat real time gitu. Misalnya service fraud detection gitu. Kita ingin kita bisa mendetek fraud secepat user yang mengupload barang atau mungkin melakukan transaksi gitu. Saat itu juga kita ingin mendetek apakah transaksi ini transaksi yang aman ataukah transaksi yang fraud gitu. Sehingga dibutuhkan real time data. Nah, itu di infrastrukturnya kami memecah antara data yang istilahnya batch processing dengan real time processing. Sehingga dengan begini kami bisa mendapatkan data yang real time, tapi juga punya data dari data-data yang sebelumnya gitu, yang historical istilahnya. Nah, ini waktu ulang tahun Bukalapak. Jadi waktu itu karyawan Bukalapak mungkin di ribuan ya, 3.000 orang lebih. Nah, pada awalnya ini khusus untuk untuk product engineering. Pada awalnya tim kami sangat simpel. Jadi hanya ada satu tim yang di situ ada back end engineer, ada front end engineer, kemudian ada analis, mungkin dulu kami nyebutnya seperti itu. Dan ketika semakin banyak engineer, ya nggak masalah, kita tambahkan aja. Tadinya back end engineer-nya cuma satu, sekarang jadi dua, front end engineer-nya cuma satu, sekarang jadi dua gitu. Kemudian ada role lain, mobile engineer, jadi satu tim juga, dan di situ ada product manager juga gitu. Nah, tetapi itu tadi kami mengalami masalah semakin besar timnya, itu produktivitasnya turun. Semakin turun gitu, tidak linear gitu. Nah, akhirnya kami memecah tim-tim menjadi lebih kecil. Jadi di satu tim ada engineer, ada product manager, engineer-nya juga ada back end, front end, mobile. Nah, kemudian kami merasa tim ini akan jauh lebih produktif kalau semua hal, semua yang berkaitan dengan keputusan
tim tersebut itu bisa dilakukan di dalam tim itu juga. Misal kalau dengan squad yang hanya isinya engineer dan product manager seperti ini, ketika mereka mau merilis, mereka kan harus ngobrol sama desainer gitu ya, atau ngobrol sama orang bisnis. Tapi karena mereka ada di tim lain yang mungkin punya prioritas lain, jadi akan ada bottleneck lagi di situ. Nah, dengan begitu kami memutuskan akan lebih mudah kalau misalnya di dalam squad itu juga ada misalnya tim desainnya sekalian, atau bahkan tim bisnisnya sekalian, atau kalau membutuhkan tim data juga ada di situ, seperti itu. Jadi squad yang sekarang itu isinya bukan cuma engineering, product engineering aja gitu, tapi juga ada orang bisnisnya, ada orang desainnya, ada orang datanya, dan sebagainya. Kemudian squad ini semakin banyak. Dulu kita punya lebih dari 60 squad kalau nggak salah. Nah itu ada squad yang mengurusi domain bisnis yang hampir sama gitu. Nah kami akhirnya mengelompokkan squad yang mengurusi hal-hal yang hampir sama ini ke dalam satu bisnis, dalam satu organisasi, bisnis site, yang di situ juga ada fungsi-fungsi bisnis yang lain juga. Misalnya ada tim yang mengurusi tentang customer service gitu. Jadi di situ ada tim customer service, tim yang nerima telepon, jawab email dan sebagainya. Tapi di situ juga ada engineering squad-nya, ada tim datanya, tim desainnya dan sebagainya. Dan itu squad-nya itu bisa lebih dari satu, dikelompokkan dalam satu bisnis site yang dipimpin oleh satu business leader gitu. Kira-kira pada akhirnya struktur seperti ini yang ada di Bukalapak. Paling tidak itu sebelum saya keluar dari Bukalapak. Oke, kira-kira sampai. Baik, silakan ditutup. Nah, Sinuk. Jadi itulah fungsi Sinuk ya sebagai CTO di kita ya. CTO itu sebenarnya tugas dan wewenangnya apa sih, Sinuk? Kalau mungkin istilah yang lebih tepat mungkin bukan CTO mungkin ya Pak, tapi technical co-founder gitu ya. Kalau co-founder itu ya founder yang punya kewajiban ngurusin masalah technical gitu. Nah, tugasnya apa ya? Kalau co-founder ya basically semua gitu ya. Apapun termasuk ikut memprogram juga ya. Betul, ya misalnya pada awalnya ketika kami baru berdua ya saya yang memprogram gitu ya. Ketika ada tim lain, saya berperan sebagai misalnya senior engineer gitu. Kemudian ketika timnya semakin banyak, saya berperan sebagai engineering manager. Semakin banyak mungkin betul. Semakin banyak mungkin ya mungkin orang nyebutnya gabungan antara CTO sama VP engineering gitu. Sampai akhirnya ketika kita meng-hire VP engineering itu tugasnya beda lagi gitu. Jadi tugasnya itu selalu berubah-ubah sesuai dengan state perusahaannya gitu, ukuran perusahaannya. Antara perusahaannya baru 5 orang dengan perusahaannya 3.000 orang itu sangat berbeda sekali tugasnya. Termasuk merancang arsitektur sistem tadi, ini Sinuk tetap ini juga ikut ya di dalam perancangan arsitektur sistem dan sampai implementasinya. Betul. Jadi ya terutama ketika awal-awal gitu ya sampai mungkin kami punya posisi yang namanya arsitek sendiri. Nah itu yang keputusan arsitektur tadinya lebih banyak saya yang buat. Tapi ketika udah ada timnya yang dedicated untuk itu, akhirnya mereka yang
pemegang. Kalau dilihat dari presentasi Sinuk tadi, di sini yang sangat berperan penting itu adalah teknologi database ya, basis data ya, dalam memproses transaksi ya, karena operasi-operasi query di sini itu sangat banyak ya, ada jutaan ya transaksi. Kemudian distributed computing-nya ya, termasuk teknologi webnya, ya. Kemudian teknologi mobile-nya. Nah, ini semua adalah peran seorang CTO dalam mengelola semua ini. Nah, Sinuk, kan Sinuk tidak lagi sekarang menjadi CTO di Bukalapak ya, sudah keluar dari Bukalapak. Boleh tahu nggak apa nih alasannya Sinuk ini tidak lagi menjadi CTO Bukalapak ya, dan sudah keluar dari Bukalapak? Ya, mungkin lebih karena Bukalapaknya sendiri sudah semakin besar gitu ya. Jadi tantangannya itu sudah berbeda gitu ya, Pak. Dan untuk menghadapi tantangan yang sekarang itu dibutuhkan skill set yang berbeda gitu dengan yang sebelumnya gitu. Kalau istilahnya mungkin kami founder dulu membawa Bukalapak dari from zero to one gitu ya, zero to one. Sekarang mungkin tantangannya antara 1 to 10 gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Dan kami merasa akan lebih baik kalau Bukalapak di stage yang sekarang itu dipimpin oleh orang-orang yang memiliki capability yang sesuai dengan tantangan Bukalapak yang sekarang. Ya, sama seperti yang sering saya dengar ya, tentang alumni ITB. Alumni ITB ini ya, kalau di tempat bekerjanya sudah tidak ada lagi tantangan, ya, dia keluar ya, kemudian mencari tantangan baru. Ya mungkin kira-kira seperti itu pula ya, Sinuk, Zaki, dan Fazlin dan kawan-kawan gitu ya, keluar dari Bukalapak. Namun sebenarnya Sinuk, Zaki, Fazlin, dan kawan-kawan itu masih tetap punya saham Bukalapak ya. Masih, Pak. Masih ya. Jadi masih tetap memantau Bukalapak ini tapi dari jauh. Nah, Sinuk, selain Bukalapak kan juga terdapat beberapa platform e-commerce yang besar-besar ya, seperti Shopee, Tokopedia. Nah, kalau Bukalapak ini mengambil positioning, kelebihannya di mana ya? Mungkin ya, membandingkan Bukalapak dengan Shopee atau Tokopedia itu wajar sekali karena memang tadinya Bukalapak itu memulai dari marketplace ya, dari institusi marketplace gitu, seperti Tokopedia atau Shopee gitu. Tapi Bukalapak sudah cukup lama ya, mungkin dari kita mulai itu dari tahun 2017 itu fokus kita bukan lagi hanya online gitu, tapi kita juga fokus di offline. Kami punya yang namanya Mitra Bukalapak, di mana Bukalapak itu menjadi menjadi partner lah atau semacam supplier untuk warung-warung offline yang ada di seluruh Indonesia. Dan kami menyediakan kebutuhan dari warung tersebut. Misalnya warung tersebut jualan minuman atau jualan kopi gitu. Nah, yang tadinya mereka harus belanja ke pasar untuk membeli minuman atau kopi itu untuk warungnya, sekarang mereka cukup dari aplikasi Mitra Bukalapak dan kami kirim barang tersebut ke warung mereka seperti itu. Saat ini mungkin sudah di atas 5 juta warung di seluruh Indonesia ya yang di Mitra Bukalapak, dan sebenarnya pertumbuhan terbesar dari Bukalapak sekarang sudah lagi bukan dari institusi marketplace, tapi dari Mitra Bukalapaknya tadi. Jadi sebenarnya dengan Tokopedia dan Shopee itu sudah tidak terlalu relevan lah sekarang. Nah, kan sekarang Sinuk dan Zaki ya, Fazlin ya, tidak lagi di Bukalapak. Sekarang apa nih usaha atau kegiatan barunya setelah tidak di Bukalapak? Ya. Kalau saya dan Zaki kebetulan kami membuat semacam venture fund. Jadi kami sehari-hari ya nyari founder-founder atau startup yang menarik, yang bisa kami invest, dan juga
selain di invest, kami juga banyak sekali membantu mereka dari hal-hal yang lain gitu, baik dari hal teknis ataupun talent, bagaimana grow startup tersebut sampai menjadi besar dan sebagainya. Jadi malah sekarang terbalik ya. Sekarang dulu mencari investor, sekarang malah menjadi investor ya. Betul, Pak. Startup yang ada di Indonesia. Boleh tahu nggak itu nama perusahaannya apa, itu yang baru dibikin dengan Zaki? Namanya Initsix, Pak. Bisa tampilkan nggak websitenya? Ya, ini website Initsix. Jadi idenya, silakan di share screen. Ya. Ya. Oh ya, ini ya. Ya, namanya Initsix ya. Nah, jadi di sini ya. Jadi ini apa nih? Jadi idenya kami kan dulu ketika kami membangun Bukalapak itu kami merasa investor itu sangat penting gitu. Ya. Bukan hanya dari sisi uangnya saja, dari sisi modalnya saja, tapi juga dari sisi pengalaman mereka, kemudian network mereka dan sebagainya. Dan kami juga Bukalapak punya banyak sekali investor. Ada investor yang sangat-sangat membantu gitu ya, tapi ada juga investor yang kurang membantu. Nah, kami ingin menjadi investor yang kira-kira dulu kami pengennya punya investor seperti ini nih. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kami pengen jadi investor yang dulu kami butuhkan lah untuk next generation of founders ya. Jadi kalau misalnya 10 tahun yang lalu kami membuat satu unicorn, mungkin pengennya sih nanti 10 tahun ke depan kami menghasilkan lebih banyak lah. Sudah banyak nih startup di Indonesia yang sudah diinvestasikan oleh Init 6 ini. Lumayan, Pak, lumayan. Yang dipublish mungkin baru sekitar 3 ya, tapi selain itu masih ada di kota mana? Ada di kota mana saja itu? Di Bandung ada, di Jogja ada, di Jakarta ada, di kota lain juga ada. Jadi mereka yang menghubungi Init 6 ini atau Init 6 ini yang aktif untuk mencari startup untuk dibantu? Iya, dua-duanya. Jadi kadang ada yang ini kita juga punya tim yang aktif lah mencari startup di berbagai tempat ya. Ada di event, ada yang harus ke dari kenalan-kenalan seperti itu. Jadi para startup Indonesia ya, jika Anda ingin dibantu ya oleh Ahmad Zaki dan Sinuk ini ya, silakan menghubungi Init 6 ini ya. Baik bantuan dari sisi dana maupun sisi teknis dan lain-lainnya ya. Sinuk dan kawan-kawan ini mungkin siap membantu. Init 6 ini apa nih makna artinya? Init 6 itu saya sama Zaki itu kan ini Pak, dulu hobi ngoprek operating system itu ya. Saya tuh suka dengan Linux. Zaki mungkin dulu lebih banyak ngoprek FreeBSD ya. Nah itu di operating system yang seperti itu, di Unix like operating system itu ada komen namanya init comment. Kalau init 6 itu dipakai untuk merestart komputer, Pak. Jadi idenya meribut lah. Gitu. Ya dari sana asal-usul namanya ya. Nah, baik, sebelum kita akhiri di sini akan saya tampilkan beberapa slide lagi ya tentang Sinuk ini. Ya. Nah, jadi Sinuk ini memprogram software Bukalapak ini dulu dengan Ruby ya.
Dan sampai Sinuk masih tetap aktif di CTO sebagai CTO di Bukalapak, masih tetap menggunakan Ruby ya? Ya, jadi sebagian besar sistem masih menggunakan Ruby. Tapi ketika tadi memakai microservice itu masing-masing tim itu bisa memutuskan mau pakai teknologi apa gitu. Jadi ada yang pakai Java, ada yang memakai itu, ada yang memakai Python dan sebagainya. Tapi Ruby masih yang paling banyak. Ini saya dengar nih ya, Sinuk ini kan waktu tugas akhir kan dengan saya dulu ya. Itu tugas akhirnya gini nih, studi penggunaan data EXIF untuk mengukur pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja image search engine ya. Jadi dulu dalam tugas akhirnya ini menggunakan framework Ruby on Rails. Jadi memang sejak dulu Sinuk ini sudah jatuh cinta pada Ruby ya. Nah, saya dengar ini Sinuk ini salah satu dari sedikit orang Indonesia ya sebagai programmer Ruby ya saat itu ya. Sekitar tahun berapa itu Sinuk ya? Saya mulai belajar Ruby itu dari tahun 2006. Jadi waktu itu ya jadi mahasiswa kan saya ya untuk memenuhi kebutuhan lah gitu, sering ikut project-project gitu. Tadinya project-projectnya memakai PHP atau Java gitu. Akhirnya saya mencari bahasa program yang kira-kira lebih elegan lah untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Akhirnya ketemu dari tahun 2006 dan mulai menjalani. Belum banyak orang Indonesia saat itu yang bisa memprogram Ruby ya. Tahun 2006 itu ya. Nah, kalau sekarang tentu sudah biasa ya. Oke, ini Sinuk waktu diundang oleh kami ya untuk mengisi kuliah tamu ya di kuliah strategi algoritma ya. Jadi kami mengundang tim Bukalapak sini untuk sharing pengalaman kepada mahasiswa. Nah, ini Sinuk sedang mempresentasikan hal-hal teknis ya dalam pembangunan software Bukalapak. Nah, ini Zaki sedang duduk di sini. Nah, ini dengan siapa nih, Sinuk? Ini dengan siapa nih? Gambarnya belum. Ini mahasiswa yang ini ya, yang sedang kontes. Ya, jadi dulu Bukalapak membuat acara semacam programming competition seperti itu, namanya BLPC. Gitu. Jadi ini para pemenang kontes programming ya yang diselenggarakan Bukalapak. Jadi itu peserta yang menjadi pemenangnya. Ya. Nah, ini Sinuk ya waktu jadi juri di Bukalapak. Nah, ini juga salah satu event ya dari kontes programming ya Bukalapak. Sinuk, ini Sinuk senang memprogram ini sejak kapan nih Sinuk? Saya memprogram dari SMP, Pak. Sejak SMP? Ya, jadi dulu di SMP saya ada pelajaran komputer, tapi karena komputer di SMP saya itu belum bisa, komputer lama ya, belum bisa diinstalin Windows. Jadi gurunya itu mengajari pemrograman menggunakan bahasa BASIC. Oh, bahasa BASIC ya. Dari itu saya hampir nggak ada orang memprogram BASIC sekarang ini. Ya, betul. Jadi sejak SMP Sinuk ini sudah tertarik dengan pemrograman ya. Betul. SMA, kemudian akhirnya ya cocok ya memilih informatika. Nah, ini foto di Google ini acara apa nih Sinuk? Itu acara Google I.O. kalau nggak salah Pak. Jadi Google ada acara tahunan gitu. Ya, diundang ya ke Amerika ya? Ya, itu teman-teman Googler yang kerja di Google. Ya, ada Naren juga di sini. Nah, ini dengan para engineer Bukalapak ya. Ini masih di kantor Bukalapak. Nah, ini dengan Najwa Shihab acara apa ini? Itu acara ulang tahun Bukalapak. Jadi waktu kita
dari tahun 2017 setiap tahun tuh ada acara ulang tahun Bukalapak, dan di acara itu memberikan semacam penghargaan gitu. Salah satunya Najwa Shihab gitu ya. Betul, mereka mendapatkan penghargaan. Nah, kalau ini acara apa nih? Ini serah terima ya nampaknya nih. Serah terima CEO Bukalapak ya. Oh iya, betul. Jadi itu Januari 2020 waktu Zaki resign, dan itu di acara itu memperkenalkan CEO yang saya sama Fajrin resign beberapa bulan kemudian. Ya. Nah ini Sinuk dengan keluarga ya. Sudah berapa orang anak sekarang Sinuk? 2 orang, Pak. Alhamdulillah 2 orang. Nah, jadi sekarang aktivitas Sinuk ini sudah tidak lagi di Bukalapak ya, tapi sebagai investor mencari startup untuk dibina ya, diinvestasi, diberi dana, diberi bimbingan. Jadi mulia juga ini ya. Jadi pengalaman best practice dari membangun startup e-commerce dulunya Bukalapak, sekarang diturunkan ya kepada para anak-anak muda Indonesia yang membangun startup. Jadi sekarang nih keliling-keliling Indonesia dong ya? Ya lumayan, tapi kalau sekarang lagi masa pandemi lebih banyak online. Harusnya lebih sering mengunjungi. Masih aktif memprogram sekarang Sinuk? Lebih ke hobi sih, Pak. Lebih ke hobi. Ya balik seperti dulu kan, memprogram sebagai hobi ya. Kalau mungkin 15 tahun terakhir memprogram itu lebih sebagai pekerjaan gitu. Sekarang balik lagi sebagai hobi. Apa harapan dan rencana jangka panjang Sinuk ke depan? Harapannya sih, jadi kami merasa ketika kami membuat Bukalapak itu sesuatu yang impactful ya. Misalnya dari karyawan, ada ribuan karyawan Bukalapak yang bisa mendapatkan kehidupan dari Bukalapak itu dari sisi karyawannya aja. Kemudian dari sisi pengguna Bukalapaknya, dari sisi itu ada jutaan orang yang mendapatkan manfaat dari Bukalapak. Nah, ini ingin menemukan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan seperti Bukalapak gitu, yang punya impact besar ke masyarakat. Terakhir apa pesan Sinuk nih bagi para penonton kita, terutama para mahasiswa yang masih belajar ya, maupun para alumni yang baru lulus dari program studi yang berkaitan dengan teknologi informasi seperti informatika, informasi ya, teknologi informasi. Saya tidak biasa memberikan lebih ya mungkin yang paling bisa di ini adalah terutama yang untuk yang ini ya, untuk yang tertarik untuk membuat startup gitu ya. Saya rasa satu hal yang terpenting adalah belajar dari kesalahan orang lain. Terutama kayak kalau startup itu kadang gagal, jadi kita sekali untuk kita belajar dari sana. Baiklah. Misalnya, ya. Oke, masih ada? Yang misalnya jalan startup itu paling banyak itu misalnya salah milih market atau mungkin salah milih co-founder kayak gitu, itu sering sekali diulangin gitu Pak. Jadi mungkin salah satu hal yang paling penting adalah kita belajar dari kesalahan orang lain. Baiklah ya, sekarang sudah terdengar azan Asyar ya, kita akhiri bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Sinuk atas sharing-sharing pengalamannya ya dalam acara bincang-bincang kali ini ya. Semoga tetap sukses ya,
terutama membina para startup muda Indonesia. Ya, baik para penonton semua, sampai di sini jumpa kita ya dalam acara bincang-bincang. Ya, sampai jumpa lagi dalam acara bincang-bincang selanjutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.